Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga kita diberikan kesehatan dan bisa memahami pelajaran hari ini. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas tentang kandungan surah At-Tin. Sebelum ke pembahasan kandungan surah At-Tin, ibu guru akan membahas materi sebelumnya, yaitu surah At-Tin. Surat At-Tin adalah surah yang ke-95 yang diturunkan sebelum surat Al-Buruj yang memiliki arti buah tin. Surat ini tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah dan terdiri dari 8 ayat. Hari ini kita akan belajar tentang isi kandungan dari surah At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, memahami isi kandungan surah At-Tin. Yang kedua, menjelaskan isi kandungan dari surah At-Tin. Isi dari kandungan surah At-Tin, ayat pertama yang berbunyi wattini wazzaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Dia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran seni, melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang melimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat yang kedua, Waturi Sinin, artinya demi Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai. Gunung Sinai juga dikenal dengan nama Jabal Musa karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada tempat tersebut. Ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin, yang artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat At-Tin ayat yang keempat, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja.
Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar menjadi makhluk mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia juga dibekali akal dan pikiran agar supaya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang keenam, illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Contohnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemar bersedekah, dan ikhlas menolong, serta masih banyak contoh amal soleh lainnya. Ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal pada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingat adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Dan surah At-Tin ayat yang ke-8 yaitu alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembatasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan perintahnya. Demikian pemaparan materi tentang kandungan surah At-Tin. Pelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan anak-anak bisa mengisi tugas untuk penilaian hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.